Kembali lagi sama Arek Gema nih buat teman yang bergabung di edisi ke-93. Dan juga nih ada bintang tamunya nih. Sorry banget nih tadi ada putus juga tekniknya. Dan juga yang pasti baru gabung, setelah gabung aja. Ada Rizky juga lama gabung. Di tanggal 33 Agustus juga kita akan berbagi sharing-sharing ataupun bintang tamunya. Tadi terputus, sorry banget. Ada Hani, juga ada siapa lagi Nur. Oke, Dimas Bayu, Joya, Nur Kalim, ada Dinda, juga ada Amanda, Asrul. Sambil kita umum-umumin aja nih. Ada Ketua KNPI. Oke, ada Loli juga. Ada Bagus, Bang Bobi, juga ada Iza, Jom, Lestari, Rita, ada Putri. Oke, ada Novita, halo Novita, ada Katemi, ada Silvi, Aurel. Oke, ada Gebi, ada Bang Edo, selamat gabung Bang Edo. Ada Ahmad, Alkis ya, ada Dika Rinaldo, ada Kadui, Mutiara, Yudi, Naswa, Kiki, ada lagi Kibi. Wah, ramai banget malam ini ya guys ya. Oke, sorry banget nih buat teman yang bergabung, tadi ada kesalahan teknis nih. Kita akan coba undang lagi. Ya, ya tepatnya sudah jam 9 kurang 10. Kita akan coba lagi. Undang ada Aceh ini, halo Home Cook Indonesia, selalu gabung aja. Home Cook Indonesia, ada Septi ya. Kita akan undang lagi. Sorry banget tadi ada tas teknis. Gara-gara nyolokin ini. Ya. Halo, assalamualaikum Kak Jana. Alhamdulillah ya kedengeran nih di headsetnya. Tim kreatif nggak kedengeran ya di sini ya, di sini doang ya. Saya udah maaf ya. Oke, jadi di edisi ke-93 kita juga sharing-sharing tentang mengenai apa ya di malam hari ini tentang juara ya. Tema hari ini tentang tema kita karena ini edisinya tentang juara kemenangan nih. Nah, terserah. Nah, pengalaman tentang apa sih yang ini mungkin emang ya kita dadakan loh live-nya, bener-bener temanya bingung. Kamu juga nanya nih, Kak ada temanya apa ya? Kalau kalau aku sendiri uh, artis nih. Uh, Tema malam ini tentang juara dan kamu adalah seorang pro jadi fisiolog ya. So Sosiologi. Oh, fisiologi sama sosiologi bedanya apa sih? Iya, iya, Jana, dengar nggak? Bisa kedengeran nggak? Kalau bedanya fisiologi sama sosiologi bedanya apa tuh? Fisiologi. Nah, ya betul. Beda, apa? Oke, benar, kemasyarakatan. Benar. Kalau kalau kamu nih bidangnya apa nih? Boleh tahu nih. Kalau kamu, aduh, bidang kuliah kamu, pengalaman kamu, masa bidang dapur sih ya? Kalau dapur kan istri. Kalau bicara dapur istri nanti ada HCI gitu. Home Cook Indonesia. Hmm, iya. Ah, oke. Nah, sibukannya apa aja sih kalau kuliah seperti itu? Psikologi. Oke. Apa yang kamu temukan dalam kuliah kamu di lapangan tersebut? Heeh, betul.
luar biasa nih. Contohnya apa sih yang sering banget menghadapi di masyarakat yang menengah atau ke bawah? Nah, jadi mungkin teman-teman sendiri nih ada yang faktor dari lingkungan yang dari bawah, dari tengah sampai yang hack. Nah, kalau dari level yang paling bawah nih apa sih yang sering kamu hadapi untuk yang garis mungkin yang kurang mampu kita bilang ya? Itu apa yang kamu temukan? Iya, betul. Dari pelajaran yang kamu dapat nih, kita ada tiga. Sebenarnya bukannya kita banding-bandingin, teman. Mungkin pengalaman yang kita tahu pasti ada bukan level sih. Kayak misalnya yang paling bawah, sedang sama high itu mungkin pengalaman kamu yang paling mungkin yang tidak mampu, yang cukup dan yang lebih. Nah, menurut kamu kita bicara yang kurang cukup nih, kurang cukup yang baiknya kali ya, atau yang tidak mampu. Apa yang kamu lakukan pada saat di lapangan yang kamu ketemui oleh masyarakat yang tidak mampu? Kebanyakan. Silakan. Kedengeran, kedengeran. Sampai saya juga ngetik juga ya. Malam. Oke. Lanjut. Kamu kelihatan nggak? Jana. Iya. Oke, gimana pengalamannya? Iya. Uh-huh. Oke. Lanjut. Lalu, ya lanjut. Sip. Iya. Iya, lanjut. Dengar, 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 dengar. Iya, lanjut. Oke. Iya. Oke. Voting, voting dua. Voting. Oke, betul. Oke, berarti nih untuk yang di bawah tadi mampu apa sih keekonomian pastinya untuk keekonomian atau keinginan selama dia mungkin pendidikan
atau ekonomi atau kebutuhan ya. Apa yang sering dari tiga itu yang kamu dapatkan ya untuk di lapangan yang kamu sering ketemuan tuh ekonomi, pendidikan, kurang pendidikan atau ke apa nih ya kebutuhan mereka yang sering banget kamu ketemui. Ekonomi betul. Oke. Oke. Nah, untuk dari situ kita lihat menarik kekurangan dari sisi kekurangan dari level ke bawah atau yang tidak mampu. Sisi kelebihannya bagi masyarakat yang tidak mampu tuh yang kamu ketahui di lapangan yang kamu sering lihat kunjungan itu apa tuh? Yang kelebihan dari mereka yang tidak ada dari orang-orang lain. Hmm. Hmm. Oke. Ya. Oke, seru banget ya. Jadi ada sisi kekurangan kebanyakan yang tidak mampu atau yang di level paling bawah itu banyak ekonomian, mungkin pendidikannya sampai SMA ataupun SMP. Kebutuhannya sih semua orang pasti punya kebutuhan, tapi ya yang lebih kebutuhan adalah sehari-hari ya. Oke, betul, siap. Nah, kalau misalnya dari apa lagi? Lanjut terus. Betul. Betul. Setuju. Oke, seru banget pokoknya dan juga mungkin itu dari kalangan menengah dan nah itu yang di bawah kalau misalnya bersyukur itu hampir semua ya mungkin yang orang kaya ataupun yang mampu mungkin dia lupa bersyukur atau gimana untuk level yang sekiranya dia mampu menurut kamu kamu sering orang ketemunya yang menengah ke bawah atau menengah ke atas sih kalau sering ke lapangan. Oke. Oke. Dari nah untuk kamu sering di lapangan dan banyak teman-teman kamu mungkin namanya hidup kita pergaulan ada yang plan A, plan B, plan C. Nah, untuk yang hardnya ini yang sering kamu hadapin yang orang kaya dan kutip orang yang mampu menurut kamu tuh pandangannya dia mengeluhnya apa? Kurangannya apa? Menurut kamu dan kelebihannya apa?
Gini, untuk orang kaya ataupun yang mampu itu dari kekurangan mereka apa tuh? Yang menurut kamu, iya, secara umumnya kamu ketahuin aja misalnya, mereka tidak bersyukur ataupun yang dirangkum aja yang menurut kamu pernah ngalamin. Nah, iya. Contoh karakter aja yang menurut kamu, satu karakter yang kamu masih ingat tuh, dia kekurangannya apa sih? Udah kaya, dia tidak punya keluarga kah? Atau misalnya contoh dia kayak misalnya Bang Arya ini udah punya mobil, kaya tapi tidak punya keluarga. Orang kaya yang menurut kamu tuh, orang kaya itu kekurangannya apa? Harus ke keluarga, atau mungkin dia nggak bahagia, atau dia tidak apa yang diinginkan tidak puas. Nah, intinya poinnya yang kamu pernah alami ke teman-teman kamu atau sering kamu yang dia orang kaya tapi dia, gue kurang nih, ada yang kurang kurang gue ini nih gitu. Nah, kenapa bisa gak bahagia tuh? Gitu. Oke. Oke, nah itu untuk umumnya. Nah sekarang ini kita bahas karena kita masih muda, karena kita milenial, tentang banyak sekali ini kita hari ini juga kelas 93 ya. Tim kreatif gimana? 93, 93, 94, 93, 93. Oke, di edisi 93 ini kita pas banget pengumuman untuk yang menang prestasi. Nah menurut kamu nih, teman-teman milenial ini kalau misalnya juara nih, juara ataupun kemenangan mereka ini faktor dari apa nih? Yang pertama dia faktor kesemangat kah? Apa yang memang juaranya dia belajar terus? Apa gimana? Untuk faktor kemenangan ini berawal dari apa nih menurut kamu? Yang sering juara itu. Satu niat, terus nah, dia voting, usaha voting. Ayo jangan lupa nih voting, misalnya Raju, Charlie, ada Nemo, ada Nikel, dia SWA tuh semua pada itu, mungkin termasuk niat juga ya kalau berusaha ya. Oke. Oh niat pertama, niat, benar-benar lomba. Hmm, benar, benar, cakep. Oke, siap-siap, masuk akal. Uh-uh. Pertama, untuk menuju kesuksesan atau kemenangan, meraih uh, kemenangan itu pertama niat. Terus keduanya apa nih? Usaha. Oke. Setelah dia niat, daftar, register kepada peserta panitia, sekarang dia usaha. Usahanya contohnya kayak voting, misalnya WA, terus sharing gitu. Ketiga, ketiganya apa? Doa. Niat, ikhtiar, dan doa. Jadi sesuatu, yang diinginkan itu ataupun kecita-citaan atau pengen, kalau bahasa dia pengen banget ya, kudu dia pengen banget apa tuh, gue pengen nikah nih, gue pengen kerja, gue pengen beli mobil, gue pengen beli rumah, berarti ikhtiar, niat, terus berusaha, terus apa lagi, doa. Iya pinter banget. Jadi juara-juara ini dari 50 band solois juga, ini ternyata dia sudah niat regis, terus dia juga sudah apa, sudah berusaha dan juga berdoa ya, luar biasa ya. Oke, nah itu benar-benar keinginan kayak misalnya Bang Arya mau nikah nih ya, mau jadi suami istri nih ya, berarti harus tiga juga ya niatin ya. Oh gitu, berarti
Mas Aryo niat berusaha ya. Betul juga. Kita udah berusaha niat, udah berusaha, udah berdoa, tapi belum dapat juga gimana tuh? Jana. Belum. Betul. Oke, terbaik ya. Oke, Jana. Nah, ini juga nih buat teman-teman kita tadi kita udah bahas tentang mengenai kehidupan sehari-hari atau kehidupan Jana untuk bertemu dengan masyarakat di kalangan bawah. Juga apa sih tips untuk menjadi seorang juara atau keinginan kita terkabuli, yaitu 3 faktor. Nah, sebelum juga nanti jam setengah 10 kita umumkan juara-juaranya ini, Bang Aryo nih pengen banget nih milenial. Yang dimasuk milenial ini adalah anak-anak muda pastinya. Nah, untuk kita udah seri-seri juga sebelum kita siaran juga tentang milenial. Nah, banyak sekali faktor-faktor anak-anak muda. Milenial itu usia dari anak-anak ya, bukannya remaja, tapi kita dari anak-anak, remaja, dewasa. Nah, itu banyak sekali ya. Juga teman-teman nih milenial juga nih, ada Nur Hakrim, ada Sabrina. Ini anak-anak yang bukan anak-anak sih, dia remaja kelas SD ya. Ini sudah bisa nyanyi, sudah bisa prestasi. Nah, positif dan negatifnya milenial di zaman sekarang nih menurut kamu apa nih? Yang menurut kamu ketahui tentang milenial sekarang tuh beda dengan zaman dulu. All bahasa dulu mungkin all ya, orang lama ya. Nah, apa sih yang kamu ketahui zaman sekarang ini, yang sekarang sampai kita nih 3 tahun 4 tahun ini udah pinter, dia ngevlog TikTok, terus dia bisa pinter nge-set beda, dan pertanyaannya tuh cetar banget, bawel banget. Nah, menurut kamu nih apa nih yang tentang milenial ini? Faktor teknologi dan lingkungan itu sangat pengaruh banget oleh di zaman milenial sekarang ini ya. Terus apa lagi faktor yang bikin apa lagi? Iya. Terus oke. Oke. Ya, oke, nanti benar. Pertama keluarga, dua keluarga, pertama keluarga, kedua di lingkungan pergaulan. Pergaulan di luar dari konten rumah ya, keluarga. Nah, lingkungannya apa nih? Lingkungan di sekolah kah? Lingkungan di main dia kah? Atau lingkungan apa nih? Hmm, oke.
Oke, berarti sangat pengaruh banget untuk uh, pertama di lingkungan keluarga, pertama lingkungan sekolah, ketiga lingkungan pergaulan di mana. Nah, banyak sekali faktor yang bilang kalau Anda bergaul dengan orang jahat, maka Anda akan ikut jahat. Tadi sudah dibilangkan oleh Kak Jana, kalau kita bergaul dengan orang yang wangi, kita akan wangi. Nah, apakah bergaul itu sangat penting banget kita memilah-milah ini orang yang jarang sholat, ini orang yang baik, kita pilih-pilih. Apakah kita harus uh, menyortir yang teman-teman kita nih untuk kebaikan kita, apa memang kita ikut aja tapi kita masih mempertahankan diri. Nah, dia suka minum minuman atau dia suka main game, gue nggak mau ikutan. Apakah kita harus menahan atau kita pilih-pilih pergaulan, atau kita diri kita sendiri udah, gue mana aja yang penting gue bisa jaga diri. Menurut kamu nih apa nih bahasanya Kak Jana? Misalnya di kelas nih, kalau di SD atau SMP SMA kita bahas sekolah, ini anaknya bandel, ini anaknya bandel tapi pinter, ada kelebihan kekurangan, juga ada yang dia nih orangnya jorok nih. Ini temen gue pinter, temen gue nakal, temen gue bodoh, temen gue jahil, temen gue ini akhlaknya nggak baik. Apakah yang A B C temen itu kita, udah gue yang orang yang sering sholat, gue mau orang yang baik ini nih, yang jahat gue gak temenin, ibaratnya yang tidak baik dijauhin. Menurut kamu gimana pendapat kamu? Iya. Iya, proses. Nah, betul, setuju ya. Wah, seru banget pokoknya pengalaman malam ini. Berarti tergantung transisi atau proses atau ganti kulit, ibarat kayak ular ganti kulit, karena nggak segampang itu dari tahapan TK, SD, SMP, karena dia nggak tahu ini temannya asik nih, baik, tapi dia nggak pernah dekatkan diri kepada agamanya, atau nggak pernah sholat ibarat kalau Islam atau gereja ya. Jadi ada sisi-sisi, sebenarnya sisi-sisi itu benar, transisi dan prosesnya itu nggak segampang kita pilih-pilih. Berarti ada yang bandel tapi dia sering sholat, ada yang rajin pinter tapi dia kurang akhlaknya, bener nggak sih? Betul.
Oke, siap siap siap. Pokoknya seru banget nih ya. Oke, pastinya buat apa nih Jana ya. Nah, mungkin ada yang lagi nih buat teman-teman banyak bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa yang dikeluarkan dari teman-teman milenial. Kita masih bahas tentang milenial nih ya. Ada yang kayak kemarin kita bahas tuh yang bahasa-bahasa gaul apa sih? Bahasa gaul? Hah? Bahasa gaul yang kamu tahu nih apa nih yang positif atau negatifnya? Kayak kemarin ini bahasa gaul ada yang tapi sempat di Depok ya. Ini pernah dengar juga bahkan dengar sendiri itu bahasa gaul yang dibilang wah dapat uang nih. Artinya uang kemarin kita bahas adalah dajjal nih. Nah, ini ada beberapa yang bahasa-bahasa yang sangat kita tidak harapkan muncul akhirnya menjadi habitat kebiasaan. Ada beberapa yang udah Bang Aryo temuin, nah yang bahas itu. Nah, menurut kamu nih bahasa-bahasa itu sangat pengaruh nggak sih tentang milenial atau global, tentang dunia yang cepat ini ibaratnya teknologi canggih. Nah, mungkin kayak tadi kayak yang baru kata-kata yang lagi ngehits, bukan ngehits sih. Ini beberapa aja yang kita tahu, bahkan kamu mungkin baru tahu juga tentang masalah uang. Kita kerja atau kita ada kegiatan atau macam-macam lah bahasa untuk uang itu ada dajalnya. Nah, menurut kamu nih bahasa semacam dajal, setan atau iblis atau apa bagus ya atau sangat buruk ataupun sangat tidak baik? Caranya gimana solusinya? Betul, betul, benar, betul. Berarti mungkin namanya oh bercanda seseruan aja. Aku cuma lagi ngehit, cuma ngomong aja. Ternyata, uang, dapat dajal, dajal, dajal lah ya, dajal terkenal. Dajal dan uang, ya mata satu bahkan itu yang sangat tidak bagus ataupun ibaratnya raja dari semua raja iblis mungkin ya raja itu. Ya gimana ya mereka menjadikan eh, kebiasaan awalnya kita nggak suka dajal atau itu diomongin, akhirnya mulai habitat ya. Hal itu yang sangat dikhawatirkan ya Jana ya. Berarti harus segera kalau emang nggak baik gajian antri misalnya ojek ngojekin temen asik ada jalan nggak bantuin temen pindahan ada jalan nggak ada ini nggak mani mani atau apa gitu ya hal itu mungkin kita harus gak dajal duit lu mau dajal nggak mau duit nggak kalau mau duit jangan mau dajal jadi ada frontal sih frontal atau bukan frontal sih harus di push untuk menghilangkan ya di filter untuk menghilangkan hal-hal yang menjadi kebiasaan mereka yang jelek kita harus filter atau kita harus nih nggak boleh kayak gitu menurut kamu gitu gimana. Oke, betul ya. Pokoknya butuh proses dan juga mungkin kita butuh apa penjelasan dari ke mereka kenapa kok bisa uang dibilang dajal, kenapa kok dibilang i bantu dibilang apa. Jadi harus kita jelasin. Mungkin kita harus tanya kenapa. Oh gini-gini seru doang. Oh ini gara-gara ini ya udah nggak baik. Ini kita harus benar-benar dengerin dulu mereka-mereka yang apa dari mana, apa dari siapa ya harus ada alasan dulu oh dajjal nih kayak teman-teman
bukan teman-teman sih, banyak sekali yang udah mulai didengar oleh Bang Aryo seperti itu. Akhirnya mulailah, alasannya apa sih, Dajjal. Nah mungkin dari dulu mungkin Dajjal Dajjal itu kan uang kaget atau uang panas. Nah hal itu mungkin bisa masuk akal, kan adalah uang panas kok Dajjal, ini kan uang kita yang halal, jadi kita harus ngepush ngepush untuk kebaikan ataupun kita dengerin dulu mungkin ya jangan ya, kita dengerin dulu, setelah kita dengerin kita baru kita jelasin. Karena kalau percuma kalau kita orang mau ngomong apa terus ngomong kita hantam, lebih baik kita biarkanlah air dia sampai habis, muapkanlah di dalam gelas itu kosong airnya, dan baru kita isi air itu. Setelah kan enak, kalau sama-sama penuh isi ya lumer dong, bener nggak sih? Ya paling itu aja nih Jana, bener, betul banget ya. Nah, berbicara tentang mengenai habitat milenial, ini ada juga nih milenial yang Bang Aryo tahu, yang beberapa ada sering banget karena Bang Aryo aktif di organisasi, di ormas juga, di beberapa bidang juga. Banyak milenial pemuda yang sangat kreatif, yang sangat bagus idenya, tapi mereka tidak eksekusi atau faktor males, hanya ide tapi tidak dilaksanakan. Menurut kamu nih, milenial zaman sekarang yang khususnya untuk anak-anak muda nih, kamu hadapi atau pernah kamu lakukan nih, kamu dengar apa nih? Benarkah banyak milenial sekarang ini lebih kritik, saran, ide, tapi tidak pernah dikerjakan? Iya. Nggak semuanya. Diri kita sendiri ya kayak dan sekitarnya, betul. Contohnya apa? Contohnya misalnya kamu mungkin keinginan kayak misalnya Bang Arif pengen buka apa usaha atau kayak buka sanggar, tapi uh, karena modal tidak banyak, karena SDM-nya kurang, ya sanggarnya tua-tua aja. Jadi keinginan itu tidak terwujud mungkin karena faktornya keadaan juga. Bagaimana sih menurut kamu? Kalau kamu contohnya apa tuh? Oke, yang maksudnya simple dan gampang ya. Nah, terenteng mah tuh. Iya. Benar, karena keinginannya tinggi. Aku mau liburan nih, aku punya uang gajian atau punya uang 200.000, aku mau ke Bali. Aku punya uang 200.000. Gimana caranya biar masuk ke Bali? Berpikir, berpikir gimana biar dapat uang. eh, ya kemauan 200.000. Ya ujung-ujungnya ke Ancol atau ke Taman Mini ibaratnya. Menurut kamu tuh kalau dia tidak berusaha ataupun tidak apa sih, habitat kebiasaan atau apa sih, keinginan tuh ya, ada kalau dibaca buku mungkin yang Bang Arif pernah nih, ada state of script, jadi di balik rahasia. Jadi kalau kita positif, eh, keinginan pasti akan tercapai, benar nggak sih?
Bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin kalau kita sering positif, benar. Kamu pernah nggak sih kayak emang eh, saya juga pernah Bang Aryo kalau misalnya ngerasain ya baca buku juga sama eh, kalau kita baca buku sama baca Al-Quran hadisnya mungkin nggak hadis sih maksudnya yang saya tahu manja dewa jada barang siapa yang bersungguh dapat hadiah tapi di buku ada juga barang siapa yang niatnya positif dan auranya positif akan menjadikan hal yang baik benar nggak sih. Kamu kenapa sih. Benar. Oh ada mama papa. Oke siap. Iya, pokoknya, nah, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya kalau di agama Islam kita bicara agama nih ya, untuk yang kita Islam ya, itu manjada wa jada barang siapa yang bersungguh dapatlah ia. Tapi ada di buku juga kalau ada baca buku itu The Street of Street yang berpikiran positif maka Anda akan mendapatkan yang hal yang baik. Berpikiran negatif maka Anda mendapatkan negatif. Nah, menurut kamu tuh apa? Betul. Oke, siap siap siap. Benar. Kayak misal, benar. Memang pengaruh banget kita keinginan, semangat. Benar tadi juga kita bahas tiga keinginan yang juara ataupun keinginan tuh niat, berusaha dan berdoa. Kayak misalnya Bang Arya pengen banget punya sanggar, berjuang. Prosesnya cukup lumayan juga. Nggak mungkin terjadi, tapi gue yakin banyak. Jangankan orang lain, sekitar kita aja, keluarga dan sekitar kita, nggak mungkin lu punya sanggar, nggak mungkin lu punya radio, lu nggak mungkin punya bla bla bla. Tapi kita mereka yang kita omongkan ya kita dengan positif udah mau ngomong apa baik kayak bodo amat yang penting gue yakin hal-hal seperti itu akhirnya alhamdulillah tercapai kayak punya sanggar alhamdulillah sekarang punya radio jadi tapi prosesnya lucu dan gokil dan asik dan lumayan melelahkan ya. Bener banget ya. Mereka mungkin kayak bener kayak kamu melihat orang yang udah sukses itu pasti di sisi kebanyakan milenial ataupun anak sekarang enak lu mah orang kaya enak lu mah udah biasa enak lu mah dia nggak tahu nggak enakin gimana prosesnya. Betul. Tuh, wah. Gara-gara ngobrol mulu makan bakso ya yang penting yakin dan berdoa tuh kata adalah tuh ya jadi teman-teman nih kita uh, apa sih ya ini baru sekali sharing-sharing tentang pengalaman remaja jadi Bang Ari juga seneng banget nih radio ini radio Instagram biasanya kita musik juga kita voting juga kita berita juga tapi ini sekarang lebih beranikan diri untuk sharing-sharing pengalaman remaja milenial kayak semacam Jana ini salah satu bintang tamu ataupun pengisi acara sharing-sharing di radio Aragema yang pertama untuk berbagi cerita pengalamannya yang cukup banyak banget yang kita dapat dan sama-sama saling belajar ya Jana ya benar banget nih oke buat Jana sendiri nih kalau gue tahu kuliahnya udah D3 P1 sih S1 di bagian tadi apa sosiologi beda sosiologi sama psikologi. Nah ini maaf ini tim kreatifnya agak-agak ini nih tim admin ya. Saya lagi nanya sama dia makanya ya. Jadi beda kalau fisiologi itu membaca pikiran orang atau sering baca-baca bukan baca pikiran orang ya. Iya psikologi betul psikolog iya. Nah kalau kamu sering banget beda banget ya. Oke, Jana, harapan Jana nih ke depannya atau cita-cita Jana apa sih? Kayak misalnya Bang Arif pengen banget punya radio dan berbagi pengalaman kepada teman-teman
teman-teman atau menjadi radionya seluruh Indonesia, atau juga kayak Bang Ali juga ada sanggar, mau setiap kota punya sanggar. Nah kalau kamu sendiri nih, cita-cita keinginan besar kamu nih berbaginya untuk teman-teman atau keluarga apa nih cita-cita? Atau kamu menjadi narasumber untuk milenial kayak misalnya kayak Tamara, tokoh-tokoh atau kayak siapa gitu, atau kayak Naswa Arahap ya. Apa sih yang kamu favoritkan dari artis kah atau narasumber kah yang kedepannya kamu pengen banget kayak apa sih? Ini Bang Aryo udah sebenarnya lemes, Bang Aryo udah gak hidup sebenarnya. Hidupin dong. Oke guys, kadang-kadang ini bahasanya simpel, satu yang hidup menghidupkan. Ibaratnya tuh orang hidup mati suri. Ini kayak misalnya anak-anak kayak Bang Aryo, padahal hidup tapi tidak hidup. Mungkin seperti itu. Ada teman-teman yang hidupnya doang napas jalan tapi dia tidak, nggak ada arah tujuan, tidak ada, bukan arah tujuan, jadi bingung mau kemana dia. Akhirnya mungkin kamu bukan bantu sih, spot, ayo bangun 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 bangun. Oke, benar, menghidupkan teman-teman kreativitas yang suka kesenian. Ayo kita masuk sanggar ya, kayak gitu ya. Menghidupkan pantas jilbabnya warna biru. Itu menghidupkan apa biru? Ngaruhnya apa coba HCI? Hubungan Indonesia Udara ini ya. Menghidupkan warna biru ya. Cerah ya. Oke, bisa masuk akal ya. Oke, yang pasti Jana benar-benar nih menghidupkan, mudah-mudahan di setiap tour radio live Grab Arema, Jana bisa ikut gabung untuk menghidupkan teman-teman milenial tentang sama-sama saling belajar. Kita bukan sok tahu, kita bukan sok pinter, kita bukannya apa-apa, karena kita juga manusia biasa. Benar nggak Jana? Betul banget ya, luar biasa ya. Cerah, indah, cantik, dan pinter ya. Jana usia berapa Jana? Kenapa sih? Biar teman-teman nggak apa-apa. Nah, setengah abad berarti 25 tahun ya. Kalau kalau Bang Aryo satu abad berarti 50 tahun ya. 100 tahun. Emang kamu arti warna biru itu kehidupan. Oke, HCI berarti kehidupan warna biru ya. Warna putih berarti suci ya. Iya. Oh Jana berarti usianya 25 ya. Kalau Bang Aryo berarti seperempat abad. Pas seon abad, Bang Aryo 34 ya. Mukanya nggak terlalu tua lah, pas lah ya. Seperapat. Oke, yang pasti thank you banget ya Jana nih. Kalau Jana sendiri nih pastinya apa nih untuk teman-teman radio live Instagram Gema yang kreatifnya nyanyi, dancer atau entertain, atau di luar itu, apa sih yang kamu ingin sampaikan buat teman-teman radio nih yang pengen banget kamu berikan, hidupkan teman-teman nih, apa sih sebelum kamu mengundurkan diri? Oke, siap 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 siap. Oke, Jana, apalah tuh kakak Jana Adi ya. Uh, kirim salam buat siapa aja nih sambil juga anak-anak siapa tuh? Anak-anak tonton kamu ya? Kampus ya? Salam-salam, salam-salam aja nih sekalian. Ini mau sebutin pemenang-pemenangnya biar kamu bacain ya. Kamu kirim salam aja silakan.
Oke, halo ya sih. Lanjut. Oke, ini juara satunya kita umumkan yaitu Rajut. Tulisannya mana sih? Rajut Aska. Mana sih tulisannya? Aduh, ini tim kreatif gimana ya? Ini Rajut ya. Rajut. Rajut. Ya. Jana. Kalau boleh tahu Jana tinggal di mana nih? Lokasi Jana di mana? Nomaden apa? Di mana aja? Luar biasa ya. Oke. Tiga jatuh ke. Oke nih Jana sampai sebelum ini nih bacakan juara satu Rajut Rasta ya? Aska. Rasta apa Aska? Aska. Rajut Aska. ASK. Ajut kayak. Oke. Rajut Rasta. Aska. Oh Aska. Aska. Juara satu Rajut Aska. Juara kedua itu ada Sharon. Juara ketiga ada Nemo. Juara harapan satu ada siapa nih? Mikal ya? Mikal. Juara nih tinggal dikit lagi nih. Juara harapan kedua jatuh ke Project Jingga. Project Jingga. Harapan ketiga jatuh ke 03 Venus Band. Peserta termuda termuda siapa namanya? Aura dan Afta. Ya, sip. Ya, itu dah juaranya. Tolong bacain Jana. Udah diselamatkan. Selamat untuk juara satu. Siapa aja? Aska. Dan peserta termuda ada. Wow. Ini yang usianya itu SD kalau nggak salah, dia nyanyi lagu sendiri. Karangan ibunya. Kalau Aura itu karangan orang tuanya, kalau Afta itu karangan sendiri dia. Benar banget. Dan sekali lagi selamat nih buat part kedua dan dapatkan hadiah langsung trofi piagam nih guys ya, dan juga bingkisan dari sponsor. Mana piagamnya? Tuh, kita udah siapin. Kita pengambilannya hari Minggu ya. Jana kalau yang ada waktu, Jana diundang nih ya. Kalau ada waktu datang ke The Mall Depok lantai 3. Jangan lupa memakai masker. Kita pembagian hadiah juga sharing-sharing meet and greet dengan 30 orang undangan ya. Termasuk Jana adalah tamu spesialnya Bang Aryo untuk menghadiri part pertama tour mall to mall radio di Indonesia. Jadi di Depok kita baru satu mall, di The Mall
dan tiap bulannya pindah-pindah lokasi. Seru ya? Iya, benar. Nanti tunggu aja ya, sekalian nanti kita kasih piagam penghargaan buat Jana. Jana, thank you banget ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu bisa sharing-sharing lagi, bisa talk show bareng kita dengan teman-teman milenial, berbagi cerita, pengalaman, dan sama-sama saling belajar tentunya ya. Oke, benar. Sekarang terakhir dong radio. Sini, baik. Sini, sini. Radio. Papan, papan, papan. Papan. Yang itu. Nah, buka ke sini, box ini. Nah, Jana, kamu bacain. Halo guys, jangan lupa aku Jana. Nah, kau baca. Jangan lupa guys nonton, dengerin radio Rasa Agama Gema, radio Rasa Lo Rasa Gue juga. Halo guys, aku Jana. Jangan lupa nonton radio pertama di Indonesia. Oke, siap. Oke. Ulang. Radio pertama Indonesia, radio online Aryo Gema. Ya, siap. Thank you banget. Jana, sukses banget. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan cita tercapai berbagi rezeki untuk orang lain dan pengalaman ya. Oke, thank you untuk Jana di edisi ke-93. Thank you banget sudah berkunjung sharing-sharing wawancara bersama Aryo Gema di radio live Instagram Aryo Gema ya. Thank you. Assalamualaikum untuk Jana, sukses selalu. Ya, oke. Thank you untuk Jana guys. Wow, seru banget nih Jana nih ya. Ya guys, tinggal 5 menit lagi. Thank you banget nih ada juara-juaranya untuk teman-teman ya. Selamat ya untuk Afta request dong lagu Nemo bang ya. Aduh, lagu Nemo di YouTube ya. Oke, nanti gue puterin yang di YouTube ya. Ada nggak YouTube ya? Soalnya lagu MP3-nya nggak ada nih ya. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah voting di part kedua. Nanti dapatkan trofi piagamnya di The Mall Depok. Kita insya Allah itu kita di The Mall Depok pemenangnya akan tampil dengan menggunakan SOP protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, harus pakai masker dan juga jaga jarak dan juga memakai cuci tangan ya atau sanitizer. Oke, kali ini Nemo, ada nggak Nemo ya? Kita puterin Nemo. Tinggal 5 menit lagi guys. Oke. Nemo. Mana lagu Nemo nih? Di YouTube ada nggak YouTube ya? Coba kita lihat YouTube ya Nemo ya. Nemo YouTube-nya ada. YouTube ya. Nemo. Seperti yang kucita. Tidak ada, belum ada di YouTube Nemo nih ya. Nanti besok kita puterin lagi. Thank you banget. Sampai ketemu di hari besok. Thank you banget. Selamat pemenang dan juga ada mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tetap semangat berkarya bersama Radio Lab Satar Arigema. Check it out. Edisi